Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 izin memaparkan materi dari hasil diskusi kami tentang pembangunan ekonomi. Yang dimana di dalamnya nanti kami akan membahas tentang teori-teori dalam pembangunan, pengertian peran negara, beberapa peran negara, dan pembahasan lainnya. Mari kita langsung lanjut saja ke pemaparan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai teori-teori dalam pembangunan. 1. Teori modernisasi merupakan salah satu paradigma awal dalam studi pembangunan yang menawarkan sebuah narasi linier tentang kemajuan suatu negara. Pandangan inti teori ini adalah bahwa negara-negara berkembang akan mengikuti jejak negara-negara maju dengan melalui tahapan-tahapan tertentu, ditandai dengan industrialisasi, urbanisasi, dan adopsi teknologi modern. Nomor 2. Teori ketergantungan muncul sebagai reaksi terhadap optimisme berlebihan dan teori modernisasi. Teori ini berargumen bahwa kemiskinan dan keterbelakangan negara-negara dunia ketiga bukanlah karena kegagalan mereka dalam mengikuti jejak negara maju, melainkan karena adanya struktur sistem dunia yang tidak adil. 3. Teori pertumbuhan ekonomi endogen. Teori yang dirintis oleh Albert O. Hirschman memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika pertumbuhan ekonomi. Hirschman menekankan pentingnya faktor internal seperti sumber daya manusia, infrastruktur, dan institusi dalam mendorong pertumbuhan. Konsep linkobase atau keterkaitan antar sektor yang diperkenalkan oleh Hirschman menjadi salah satu sumbangannya yang paling terkenal. Ia berargumen bahwa investasi pada satu sektor dapat memicu pertumbuhan di sektor lain melalui berbagai mekanisme seperti peningkatan permintaan akan input produksi atau munculnya industri pendukung. Pengertian peran negara dalam pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengarahkan, mengatur, serta mendorong aktivitas ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di mana peran negara dalam pembangunan ekonomi ini sangat penting karena memiliki otoritas serta tanggung jawab yang besar untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, yang dimana daerah tersebut diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk pengembangan ekonomi daerah berdasarkan kekayaan potensi di daerah tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa peran negara dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama ada pembuatan kebijakan ekonomi. Jadi, negara merumuskan beberapa kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan pengeluaran pemerintah, kemudian kebijakan moneter, pengaturan jumlah uang yang beredar, dan kebijakan perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan seperti yang disebutkan tadi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam mendorong investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua, beberapa peran negara yang lainnya adalah penyediaan infrastruktur. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air, dan telekomunikasi, yang dimana hal-hal tersebut penting bagi perkembangan sektor ekonomi lainnya. Infrastruktur yang baik mendukung efisiensi, produk, dan distribusi barang serta jasa. Kemudian beberapa peran negara dalam pembangunan ekonomi yang selanjutnya atau yang ketiga ialah sebagai pengelola sumber daya. Jadi, negara berhak mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk memaksimalkan manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk mengelola tambang, terus lahan pertanian, dan energi secara berkelanjutan yang dimana dapat meningkatkan keterampilan dan pendidikan tenaga kerja. Kemudian yang keempat, regulasi dan pengawasan pasar. Jadi, negara berperan dalam mengatur dan mengawasi pasar untuk memastikan persaingan yang sehat dan melindungi konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk melindungi ekonomi dari praktik yang merugikan seperti monopoli, korupsi, dan eksploitasi buruh. Nama saya Muhammad Resnandi Alif Raditya. Saya akan melanjutkan membaca materi tentang beberapa peran negara dalam pembangunan ekonomi. Jadi selanjutnya itu ada stabilitas ekonomi. Dalam situasi krisis ekonomi, negara memiliki peran penting untuk menstabilkan ekonomi melalui intervensi seperti stimulus fiskal, bantuan sosial, dan juga kebijakan moneter yang ekspansif. Dan selanjutnya ada penggerak investasi publik dan swasta. Ini tuh
negara dapat mendorong investasi sektor-sektor strategis melalui intensif pajak, penyediaan pinjaman lunak, atau kemudahan izin usaha. Selain itu, pemerintah juga dapat berinvestasi langsung di sektor-sektor yang dianggap vital bagi perekonomian. Terus yang terakhir itu ada penetasan kemiskinan dan ketimpangan. Jadi, apa itu penetasan kemiskinan dan ketimpangan? Pemerintah memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan yang ada di Indonesia melalui program-program kesejahteraan, subsidi, dan pembangunan pedesaan. Ini membantu menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Richard dan di sini saya akan menjelaskan terkait peran pasar krusial dalam pertumbuhan ekonomi. Pasar berfungsi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme alokasi sumber daya yang efisien, penentuan harga yang sesuai, dan juga dorongan terhadap suatu inovasi. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan dukungan dari kebijakan publik yang memastikan bahwa pasar dapat beroperasi secara efektif dan juga adil. Hubungan yang saling menguntungkan antara pasar yang efisien dan pertumbuhan ekonomi adalah kunci untuk mencapai perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, beberapa mekanisme utama pasar yang mendukung pertumbuhan dan kemakmuran, yaitu yang pertama, pasar berfungsi sebagai platform untuk alokasi sumber daya. Dalam pasar yang efisien, harga yang ditetapkan mencerminkan nilai barang dan jasa, yang membantu produsen dan konsumen membentuk keputusan yang lebih baik terkait produksi dan konsumsi. Ketika sumber daya dialokasikan dengan tepat, maka produktivitas dapat meningkat, yang merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi. Rahmansari akan menjelaskan poin kedua mengenai mekanisme utama pasar yang mendukung pertumbuhan dan kemakmuran. Di poin kedua, ada pasar mendorong inovasi. Dalam lingkungan yang kompetitif, perusahaan diharuskan untuk terus berinovasi dalam produk dan layanan mereka agar tetap relevan. Inovasi ini tidak hanya menciptakan produk baru, tetapi juga meningkatkan proses produksi yang dapat mengarah pada pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi. Dengan inovasi yang berkelanjutan, pasar dapat berkontribusi pada peningkatan daya saing suatu negara. Yang ketiga, ada pasar yang mendukung investasi. Maksudnya apa ya kira-kira? Jadi ketika suatu pasar itu berfungsi dengan baik, itu dapat menarik investasi dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, investasi ini tuh penting banget loh untuk meningkatkan infrastruktur. Nah, dia juga bisa menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong perkembangan sektor-sektor baru. Nah, dengan lebih banyak investasi, kapasitas produk dari suatu negara itu dapat meningkat, yang nantinya itu akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita langsung masuk ke contoh kasusnya ya. Contoh kasus yang diambil oleh kelompok kami adalah pembangunan infrastruktur jalan tol. Pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol sendiri itu telah menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. Contoh nyatanya adalah jalan tol Trans sampai Jawa yang menghubungkan berbagai provinsi. Proyek ini tuh nggak hanya mempercepat mobilitas barang dan orang, tapi juga mengurangi biaya logistik yang pada gilirannya itu mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Namun ada dampak negatifnya juga loh, seperti yang terjadi di daerah Pantura, di mana beberapa usaha lokal itu mengalami penurunan karena pergeseran arus lalu lintas melalui jalan tol. Baik, mungkin segitu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih kurang kami memohon maaf dan semoga apapun yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.